Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 120. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dan terakhir untuk hari ini, datang dari Rakjel. Pesannya, ditunggu series OPM-nya, lanjutkan. Siap, terima kasih ya Sawerannya, sehat dan berkah selalu rezekinya. Oke, itu dia donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Puri-puri Prisoner bersama anak didiknya terlihat berhasil mengalahkan satu monster dengan level bencana Wolf, yaitu Tentacle Muffler. Puri-puri Prisoner berkata, "Tidakkah kalian senang mendapatkan izin untuk berlatih di luar ruangan? Kalian beruntung mendapatkan kesempatan untuk melawan monster yang lebih lemah sebelum terlibat dalam pertempuran yang lebih serius. Hammerhead, kau cukup hebat. Jika kau berusaha, kau bisa mencapai kelas A." Hammerhead berkata, "Terima kasih." Kemudian Puri-puri Prisoner berkata juga kepada yang lainnya, "Kalian semua setidaknya adalah material kelas B juga. Hanya dari pengalaman bertarung kalian saja." Seseorang berkata, "Tapi kami, bagaimanapun juga, hanyalah tahanan yang melakukan kerja paksa. Tidak peduli seberapa keras kami berusaha, tidak mungkin kami bisa menjadi pahlawan profesional." Seseorang lainnya berkata, "Itu benar juga. Kami hanya merasakan tatapan dingin ketika kami pergi ke kota." Lalu Puri-puri Prisoner menanggapinya dengan berkata, "Jangan terlalu pesimis. Bekerja demi orang lain bukanlah hal yang buruk." Setelah itu tiba-tiba muncul Raiden. Raiden berkata, "Puri-puri Prisoner, aku memintamu untuk menyerahkan semua tahanan. Demi keamanan, aku ingin menempatkan mereka dalam tahanan Neo Heroes daripada asosiasi pahlawan." Lalu ada satu warga sipil yang menunjuk ke arah para tahanan sambil berkata, "Itu ada Neo Heroes. Ayo lakukan sesuatu pada semua orang berpakaian penjara yang berkeliaran. Tangkap mereka semua, Raiden." Raiden berkata, "Sepertinya orang-orang pun menginginkan hal itu. Jika kami menjadikan mereka cyborg dengan teknologi Neo, mereka akan berubah menjadi tenaga kerja yang sepenuhnya bisa dikontrol. Kami sudah memiliki izin dari pemerintah." Puri-puri Prisoner berkata, "Mengontrol mereka katamu? Tidak mungkin aku bisa menyetujuinya." Aku dengan tegas menolak. "Itu adalah tugas tersumpahku untuk merehabilitasi partnerku. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk membuat mereka semua menjadi keluarga yang sempurna." Mendengar itu para tahanan justru panik. Mereka berkata, "Seluruh hidupmu? Itu seperti suara dari neraka. Seseorang, tolong selamatkan aku. Aku akan keluar dalam 3 tahun ke depan." Setelah itu Raiden melepas bajunya sambil berkata, "Begitu ya? Kalau begitu, aku akan membawa mereka bersamaku dengan paksa. Kau juga seharusnya dikurung dalam penjara sejak awal." Lalu Puri-puri Prisoner berkata, "Aku akan memperingatkanmu. Aku dulu sumo juga." Setelah itu beralih ke markas Fubuki. Para anggotanya sedang menonton berita tentang Neo Heroes, di mana pembawa beritanya berkata, sebuah keluarga terselamatkan karena seorang pahlawan Neo yang lewat menopang pilar-pilar yang roboh. Berita selanjutnya, pahlawan Neo mengambil sorotan sekali lagi. Tim pahlawan yang dipimpin oleh Neo Leader Humon menangkap buronan kriminal Varga. Varga dilaporkan telah dikarantina di fasilitas Neo Heroes. Lalu ada kesaksian dari warga sipil yang berkata, mereka sangat kuat dan menakjubkan. Lalu baju tempur mereka juga sangat keren. Aku ingin bergabung dengan Neo Heroes ketika aku dewasa. Berita selanjutnya, tim Neo Hunters yang dipimpin oleh Neo Leader Excel berhasil memusnahkan Gogo-Gigo, monster yang mengamuk di kota V. Selain itu, Gogo-Gigo memiliki beberapa anak buah yang tersisa, tapi dihancurkan oleh kelompok Fubuki. Seorang pahlawan profesional yang baru-baru ini dipromosikan ke kelas A. Para anggota kelompok Fubuki yang mendengar itu berkata, "Yang kita singkirkan, mereka kan hanya kroco. Mereka bukan di level demon, tapi hanya tiger. Hari ini ada terlalu banyak monster yang terlalu kuat untuk kita. Itu membuatku ingin berhenti. Tapi masih tidak begitu menakutkan jika dibandingkan dengan Tatsumaki. Itu pasti. Tapi tetap saja, bagaimana jika kita juga mengenakan baju tempur? Haruskah kelompok Fubuki pindah ke Neo Heroes juga? Haruskah kita membahas ini dengan Nona Fubuki?" Seseorang berkata, "Mari kita tunggu saja. Dia sedang berbicara dengannya lagi
lagi di ruang pikiran. Lalu seseorang lainnya berkata, setiap hari dia menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Aku sangat khawatir padanya. Ternyata Fubuki sedang bersama Saikos di sebuah ruangan. Dia memegang kepala Saikos yang terlihat tidak sadarkan diri, lalu menempelkan kepalanya itu dengan kepalanya untuk berbicara dengan Saikos di dalam ruang pikiran. Di ruang pikiran itu, Saikos berdiri di tengah-tengah ilalang sambil berkata kepada Fubuki, "Aku gagal, tidak ada pengampunan." Fubuki bertanya, "Untuk apa? Oleh siapa?" Saikos berkata lagi, "Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu." Fubuki keheranan mendengar ucapan Saikos di ruang pikiran itu. Kemudian beralih ke Suiryu yang sedang mengendarai motor menuju markas asosiasi pahlawan untuk memastikan sesuatu yang dia lihat di buku daftar pahlawan profesional, di mana di buku itu dia melihat nama Suiko yang tidak lain adalah adiknya sendiri. Di perjalanan, dia pun mendengarkan berita melalui earphone-nya. Berita itu berbunyi, di antara para neo leader yang sudah memiliki popularitas luar biasa adalah mantan idol Wevi Gyaza. Lagu barunya sudah mencapai lebih dari 90 juta unduhan. Lalu mantan legenda hidup Super Sumo Raiden baru saja mengguncang seluruh dunia setelah bentrok di jalanan dengan puri-puri prisoner. Meskipun opini publik lebih condong ke Raiden, kedua fraksi itu hingga saat ini masih belum memberikan komentar. Kalau tentang popularitas di kalangan wanita, ada Excel. Dia menjadi neo leader setelah sebelumnya memimpin kelompok vigilante yang disebut Hunters. Lalu mantan seniman bela diri profesional yang dikenal karena rekam jejaknya yang sempurna. Meskipun tidak memiliki motivasi sama sekali, juga didukung oleh warga sipil. Hari ini dia adalah seorang neo leader dan menjadi sumber daya besar untuk organisasi, serta tampil baik dengan penggemar maupun dengan pewawancara. Kemudian Suiryu berkata, klub penggemar resmi dibentuk untuk setiap neo leader dan jumlah pendaftarnya tampaknya meledak. Tidak kusangka, Suiko dan aku akan menjadi pahlawan profesional pada saat yang sama. Setelah itu berita berlanjut, dan kemudian ada yang berperingkat teratas. Dia mengklaim dirinya sebagai putra Blast. Lalu setelah itu, tiba-tiba ada sebuah jet drone melesat menyusul Suiryu. Suiryu langsung menatapnya sambil berkata, "Tunggu, aku tahu jet drone itu. Apakah itu Blue? Kenapa dia pergi ke asosiasi pahlawan?" Blue pun saat itu tiba lebih dulu daripada Suiryu. Dia pergi ke pintu masuk utama dan berbicara dengan staf di sana. Staf itu berkata, pahlawan dari Neo Heroes, aku minta maaf, tapi aku harus memintamu untuk meninggalkan gedung ini. Kita sedang berada dalam situasi tegang." Blue berkata, "Kau bahkan tidak akan membiarkanku masuk. Apakah aku ini terlihat seperti mata-mata?" Setelah itu Blue lebih mendekat, tapi dia dihentikan staf tadi dengan berkata, "Hei, berhenti. Mereka yang tidak memiliki izin tidak bisa masuk ke..." Sebelum staf itu menyelesaikan ucapannya, Blue tiba-tiba berteriak dari sana. Dia berkata, "Aku peringkat teratas dari Neo Heroes. Tidak ada yang menjawab panggilanku. Jadi aku datang ke sini. Aku punya saran pribadi untuk masa depan asosiasi pahlawan. Aku tidak punya banyak waktu. Jadi, apakah ada seorang eksekutif yang akan mendengarkanku? Ada juga yang ingin aku tanyakan tentang ayahku Blast. Apakah ada yang mendengarkanku?" Saat itu selain Blue, ternyata ada teriakan lain yang bergema, di mana teriakan itu berbunyi, "Beri kami nama pahlawan yang baru. Pahlawan juga manusia. Nama juga memiliki jiwa. Kami ingin melihat alasan kalian memilih nama-nama ini." Dan ternyata orang-orang yang berteriak itu tidak lain dan tidak bukan adalah para anggota asosiasi korban nama pahlawan yang sedang berdemo. Termasuk ada Saitama juga di sana. Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1 episode 120 kali ini. Money